Si Jun selalu aja nunggu, tapi dia nggak nyadar kalau ada beberapa orang bersenjata yang masuk ke sana. Untung aja Roy segera pakai pistol yang dipegang Jun buat nyerang orang bersenjata tadi. Nah, di sini pertengkaran yang epik terjadi lagi. Mungkin kita mikir kalau yang nyerang ini juga orang Fitzgerald dan FBI kan? Tapi nyatanya enggak. Menurut Roy, yang sekarang nyerang adalah orang lain bernama Antonio. Dia dari Spanyol yang juga ngincar baterai Zypher tadi. Roy dan Jun sempat berdampingan kan ngelawan anggota itu. Tapi Jun ini terlalu penakut dan kadang melakukan kesalahan. Jadi mau nggak mau Roy harus ngasih dia obat bius lagi. Jun pun setengah sadar, dan di tengah dia lagi ngefly ngerasa efek obat bius, dia ngelihat Roy disekap sama orangnya Antonio, dan dia ngelihat gimana Roy berjuang sendirian membawanya kabur. Jun terbangun di sebuah pulau. Dia heran sih kenapa dia udah pakai bikini. Dan Roy keluar dari air ngebawa ikan yang baru dia tangkap. Habis diapain aku sama si Roy ini, kok kayak gini? Bingung lah si Jun kan? Nanya dia ke Roy dan Roy bilang mereka aman di pulau itu. Cuman Jun kesel sama Roy yang ngebius dia. Dia sempat mau kabur dan di sini HP Roy berbunyi. Kebetulan HP-nya Roy ada di kantong baju yang dia pakai. Dan di situ kayak ada pelacak GPS yang nunjukin seseorang yang nampaknya dipantau Roy sepanjang waktu. Jun nerima telepon dari adiknya. Cuman sinyal tiba-tiba hilang dan di sini si Antonio berhasil mengetahui lokasi mereka berdua. Jun sempat mau mukul si Roy, tapi endingnya mereka malah guling-gulingan dan mau cipokan. Tapi tiba-tiba aja helikopter itu datang ngebom pulaunya Roy. Mereka berdua pun kabur dan Jun minta maaf kalau dialah yang menyebabkan orang Antonio tahu lokasi itu. Roy ngajak Jun buat naik ke helikopter. Tapi Jun ini takut. Dan Roy ngebuat dia pingsan lagi, supaya semuanya berjalan lancar. Dan everything is going well. Karena tiba-tiba aja besoknya Jun udah bangun di sebuah kereta api yang mengarah menuju Austria. Roy sendiri sudah bersama Simon, yang sedikit psycho dan childish, atau kekanak-kanakan. Oke, Jun ini pun lapar, jadi dia mesan makanan di restoran kereta api. Mewah ya Mae, kereta apinya. Terus seorang pria datengin si Jun. SKSD gitu sama si Jun kan, sok kenal sok dekat. Dan pria ini ngaku namanya Simon Fact. Dan Jun ini karena memang gak tahu muka Simon gimana ya, percaya aja dia. Untung aja nih dia nemuin secari kertas tertempel di bawah high heelsnya. Dan disitu bertuliskan pesan kalau Roy lagi di kereta api dan bersama Simon. Jun ini auto takut dan dia pura-pura pamit sebentar sama pria tadi. Roy sendiri bingung karena Jun gak ada kabar sama sekali. Simon di sini ngasih tahu ke Roy kalau si baterai Zypher itu semakin panas. Kayaknya bakal ada efek luar biasa sih kalau si Zypher itu kepanasan. Roy pun mutusin buat nyari Jun. Yang by the way, Jun ini udah sampai di dapur dan ada chef di situ. Tapi laki-laki tadi tiba-tiba muncul dan nusuk si chef tadi. Jun ini pun berusaha semampunya buat ngelawan si laki-laki ini. Untungnya Roy dan Simon datang tepat waktu. Akhirnya perkelahian panjang terjadi. Dan endingnya si laki-laki pelontos itu matoy ditabrak kereta api. Mereka pun tinggal di sebuah hotel. Nah sebelum ini Fitz sama Roy sempet temu kangen dan Fitz ngasih pilihan sama Roy. Antara menyerahkan diri atau ngejual baterai Zypher itu. Loh kok gitu? Tapi tetap sih Fitz ini goalnya mau nangkap si Roy. Di hotel Jun ini kepo dong karena Roy pergi malam-malam. Rupanya pas Jun ngikutin, Roy ini nemuin seorang wanita bernama Naomi. Jun ini yang emang dah kepincut sama burung, sama ketampannya Roy, jealous dong. Tapi Jun ini marah saat Roy bilang kalau Jun itu bukan siapa-siapanya dia. Rupanya Naomi ini semacam perantara yang dipakai Antonio buat komunikasi. Dan Roy ini mau ngejual baterai Zypher itu sama si Antonio. Jun yang sedih balik, tapi dia di situ ketemu sama Isabel dan Fitzgerald yang mencoba memanipulasi Jun untuk percaya kalau Roy selama ini mengkhianati dia. Apalagi setelah si Isabel ini nunjukin bukti soal gimana Roy manfaatin Jun buat nyembunyiin baterai Zypher itu pas di bandara. Nah karena Jun ini udah terprovokasi, dia pun setuju buat mengkhianati si Roy. Pada saat mereka makan malam, Roy sempet dinginin baterai Zypher yang emang makin panas.
Jun ngeluapin amarahnya ke Roy dan kemudian menekan pulpen yang merupakan sejenis transmitter atau sinyal untuk mengirimkan kode kepada FBI. FBI pun ngepung tempat itu dan ngebawa Jun pergi. Tapi Roy ini kabur dan lari ke atap. Simon sendiri yang juga ditangkap FBI memperingatkan kepada Jun kalau dia melakukan hal yang salah. Agen-agen FBI mengejar Roy yang berlari kencang di atap, sedangkan Isabel bersama Jun ngikutin dari mobil. Fitz sendiri nyuruh anggota-anggota itu untuk gak nembak si Roy. Tapi karena emang Roy ini yang nembak duluan, anggota FBI itu pun gak punya pilihan dong. Tapi sayangnya salah satu peluru mengenai dadanya dan dia terlempar jatuh ke sungai. Agen FBI dan juga si Isabel meyakini kalau Roy sudah tiada. Jun kemudian diizinkan kembali ke rumahnya, yang mana dia akan menjalani hidupnya secara normal. Jun pun menghadiri pernikahan adiknya sendirian. Sedangkan si Simon dibawa sama si Fitz dan agen FBI satu lagi untuk dibawa ke suatu tempat. Di sini, si Fitz belok ke arah yang salah, bukan ke tempat yang seharusnya disuruh, dan Fitz nembak agen FBI itu. Rupanya Fitz ini adalah pengkhianat sebenarnya dan dia bekerja dengan Antonio. Yang berarti apa yang diucapkan Roy tadi semuanya benar. Jun pun pergi ke bengkelnya dan mutusin buat ngambil mobil GTO untuk dia sendiri. Jun teringat sama alamat yang dilacak sama Roy di HP-nya dan dia nyari alamat itu lagi dan menuju ke tempat itu. Cuman di jalan dia diikutin beberapa mobil. Cuman Jun ini cerdik dan berhasil ngebuat mobil itu kehilangan jejak dia. Jun mendatangi alamat rumah itu dan rupanya di rumah itu adalah orang tuanya Roy. Yang ngira kalau Roy itu sudah meninggal dan nama asli Roy ini ternyata Matthew. Jun ini pun kemudian mancing FBI atau siapapun itu dan bilang kalau dia punya baterai Zypher tadi. Dan dia pun gak lama setelah itu dikepung beberapa mobil dan diculik. Jun terbangun di sebuah kota di Spanyol yang mana dia bertemu dengan Antonio. Dan Fitz juga udah ngebawa Simon ke kota itu. Antonio memberi Jun serum kejujuran agar dia mengatakan sebenarnya. Tapi Jun ini malah ngefly, dia ngebacot yang lain yang ngebuat Antonio kesal. Tak lama dari luar muncullah si Roy yang ternyata masih hidup. Misi Roy di situ sebenarnya mau nyelamatin Simon dan dia nggak tahu sama sekali kalau Jun ada di situ. Antonio masih terus coba nanya ke Jun soal Zypher. Tapi tetap aja Jun itu nggak tahu. Antonio marah nih. Dia nyuruh anggotanya buat ngurus si Jun. Dan Antonio pun jumpa sama Fitz. Jadi ceritanya Antonio ini mau beli si Simon dan Fitz ngejualnya. Cuman Fitz ngajak Antonio ke daerah sungai untuk melakukan transaksi. Jadi uangnya cair dulu baru si Antonio nyerahi si Simon. Roy yang ngelacak GPS-nya Simon pun ingin nyelamatin dia. Tapi Roy ngelihat si Jun yang digotong anggota Antonio. Roy pun nyelamatin si Jun yang Jun ini masih dalam pengaruh obat. Makanya nggak takut banget deh di tengah baku tembak. Dan aku nggak tahu kenapa, mungkin udah kepengen kali, sempet-sempetnya pas lagi baku tembak, nih dua makhluk hidup ciuman. Tapi nggak mau kutunjukin lah, banyak anak-anak soalnya. Jun dan Roy kabur dengan sebuah sepeda motor berwarna merah. Dan di sini anggota Antonio itu ngejar dia. Sedangkan Simon yang ternyata diikat di dalam bagasi, terbangun dan berusaha melepaskan diri. Di sini saat kejar-kejaran, tiba-tiba kawanan banteng datang. Dan karena ngelihat kereta Roy warnanya merah, banteng itu ngejar. Sampai di saat dimana mereka mencoba membebaskan diri dari si banteng yang ngamuk, tapi mereka berhasil. Mereka juga sempat sampai ke lokasi adu banteng gitu dan mereka kabur dari Antonio yang ngejar. Si Antonio juga sempat mau nembak Roy, tapi apa daya dia tewas jadi peyek karena dipijak-pijak sama banteng. Sekarang tersisalah Roy dan Jun yang ngejar Fitz untuk nyelamatin Simon. Adegan tembak-menembak kembali terjadi di mana si Jun ini epic banget dari depan kereta nembakin orang-orang yang ngejar. Dan mereka berhasil sih. Mereka ngejar Fitz sampai berhentilah mereka di pinggir laut. Nah, Fitz ngancam akan ngebunuh Simon kalau Roy nggak nyerahin ke dia baterai Zypher itu. Akhirnya Roy pun setuju buat ngasih si Zypher sama si Fitz. Dan Fitz as a full man, nepatin janjinya buat ngelepasin Simon. Tapi karena Simon ini sempat bilang dia bakal ngebuat lagi baterai yang baru,
Fitz mau nembak Simon, tapi Roy dengan sigap nyelamatin dia. Suara tembakan terdengar, dan Jun langsung menghampiri Roy dan Simon. Jadi Roy ini tertembak di dada dan Simon baik-baik aja untungnya, alhamdulillah. Oh ya, Fitz kabur menggunakan pesawat. Tapi ingat gak pas tadi aku bilang kalau si Zypher ini kadang panas sekali, dan aku bilang ke kalian kalau mungkin aja itu akan berefek. Nah, rupanya benar. Simon bilang baterai yang dibuatnya itu tidak stabil. Dan baterai Zypher itu pun meledak di udara, menghancurkan pesawat dengan Fitz di dalamnya. Roy pingsan karena tertembak dan dia dibawa ke rumah sakit. Si Roy ini pun bangun dan di situ ada Isabel yang minta maaf sama dia karena dia udah percaya sama si Fitz. Roy ini nyari si Jun, cuman si Isabel ini bilang, Roy, sebagai agen kita nggak boleh jatuh cinta, apalagi ada perasaan sama orang. Beh, bacot. Nah, Roy ini pasrah, mungkin aja dia nggak jumpa si Jun lagi. Seorang perawat tiba-tiba masuk, tapi anehnya perawat itu memberi Roy obat bius. Rupanya Kanwe perawat itu adalah Jun yang membius dia dan membawanya pergi dari fasilitas FBI itu. Jadi ceritanya gantian lah nih. Roy yang pingsan dan ngefly, Jun lah yang ngurus Roy dan bawa dia kemana-mana. Roy terbangun di sebuah pantai yang mana dia udah ganti baju. Si Jun yang gantiin bajunya. Dan Jun ngajak Roy buat pergi ke Cape Horn, tempat yang selama ini mau didatanginya. Mereka pun pergi ke tempat itu. Adegan film berakhir dengan orang tua Roy nerima tiket ke Cape Horn dan menyeratkan kalau Roy bakalan jumpa dengan orang tua kandungnya di tempat itu. Film pun selesai. Ending yang sangat memuaskan. Oke, begitulah alur cerita dari Night and Day. Dan kesimpulannya yang bisa kita ambil adalah jangan sekalipun cipokan pas baku tembak. Dah, gitu aja. By the way, thank you so much buat kalian yang udah capek-capek ngabisin kuota buat nonton video ini. Kalian kan anak soleh dan budiman, woi. Yuk, klik tombol like dan subscribe di bawah ya. Terus kan ada gambar lonceng tuh. Tekan, biar kalian gak ketinggalan video kami selanjutnya. Akhir kata, aku Adit dan dan segenap tim kreator film pamit undur diri. Terima kasih and see you on the next videos. I love you guys dan selamat menikmati malam tahun baru ya. Yang jomblo, sabar aja.